Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adi Brata, kita bersyukur waktu ini kita bisa ziarah ke makam Eyang Raden Onggoijoyo ingkang kawentar ugi kanthi asma Eyang Maling Suko ingkang sumari yang dimakamkan di makam Suko ini. Pada kesempatan ini mungkin akan kami sampaikan siapa Eyang Onggoijoyo atau Eyang Maling Suko ini berdasarkan tutur tinular yang pernah saya dengar dari orang-orang tua dahulu, yang saya dengar dari Bapak Juru Kunci. Saya coba rangkai dalam sebuah narasi yang saya maksudkan kita semua sebagai generasi penerus utama umat Islam ini bisa meneladani perjuangan beliau dalam melakukan syiar Islam. Mungkin akan kita sampaikan di luar aja. Ya. Begini kondisi dan keadaan makam beliau Kyai Onggoijoyo, Raden Onggoijoyo, atau yang terkenal dengan sebutan Maling Suko. Terima kasih. Ya. Sobat Adi Brata, kita lanjutkan narasi tentang Eyang Raden Onggoijoyo atau juga dikenal dengan Eyang Maling Suko. Untuk lebih jelasnya mungkin kita awali dulu cerita dari Juru Kunci Eyang Raden Onggoijoyo, siapa beliau, dan nanti mungkin akan saya tambahkan narasi-narasi tentang Eyang Onggoijoyo yang saya telah coba himpun dari sumber-sumber yang lain. Tapi sebelumnya ini kita kenalkan terlebih dahulu, ini beliau adalah Juru Kunci makam Eyang Raden Onggoijoyo atau Eyang Maling Suko, Bapak Sadio. Tapi selengkapnya mungkin Pak Sadio bisa perkenalkan diri terlebih dahulu agar sahabat Adi Brata nanti bisa lebih tahu tentang Pak Sadio, dan nanti mohon dengan hormat tentang narasi keterangan-keterangan yang diwariskan oleh nenek moyang leluhur Pak Sadio selaku Juru Kunci dari Eyang Raden Onggoijoyo. Monggo Pak Sadio, pakai bahasa Jawa monggo, pakai bahasa Indonesia monggo, silahkan Pak Sadio, monggo. Wilayahnya apa? Itu ya monggo Pak Sadio. Ingkang panjenengan tampi saking para leluhur Juru Kunci rumiyin ingkang panjenengan tampi, mengke kita cocokaken kalian kula nggih ingkang kula tampi kalih sedherek-sedherek sanesipun minangka tutur tilunar. Monggo. Asma kali alamat jenengan ndika. Oh. Nggih, nek kula ngeten ming napa lanjutan Juru Kunci lajengaken bapak kula sebenarnya dereng saged memahami sedayanipun. Menika atas nama kula Sadio. Menika dugi sepriki dereng saged menapa-napa kula. Namung cuma napa nggih istighosipun mengasal pengaran-pengaran saking Raden Onggoijoyo. Enten mawon. Nggih. Sadio menawi saged pun criyosaken bilih kula nate mireng. Saya pernah dengar bahwa di sini itu dulu ada masjid, Pak Sadio. Yeah. Masjidnya di mana, terus perkembangannya gimana? Silakan Pak Sadio.
Nggih nek babagan masjid niku pun kula aturaken saking inggil niku kan diturunaken karena kan apa ganggu kalih pandanaran niku lho Mas nggih. Lajeng kan pun diandhapke wonten mriki ngene. Sobat Adibrata, jadi mungkin saya translate ke bahasa Indonesia. Jadi menurut Pak Sadio ini dulu di sini di zaman dulu menurut nenek moyang Juru Kunci ini dulu ada masjid. Masjid letaknya di atas bukit itu. Kemudian oleh Kanjeng Sunan Pandanaran di Mbayat diminta untuk menurunkan tempatnya. Jadi tidak di puncak bukit tetapi bisa diturunkan lebih di bawah lagi di kaki bukit. Tentu ini bisa dimaknai yang berbeda. Ini artinya ada konteks di balik teks, sahabat Adibrata. Jadi ada konteks di balik teks. Teksnya adalah masjid ini di atas bukit, kemudian harus diturunkan di bawah ini. Karena suaranya pengajian itu berbeki atau membuat bising Kanjeng Sunan Pandanaran di Mbayat. Itu teks sahabat Adibrata, itu teks. Tapi konteksnya tentu tidak seperti itu. Dari cerita leluhur ini, saudara sobat Adibrata, konteksnya adalah yang pertama adalah bahwa Raden Onggoijoyo atau yang Raden Onggoijoyo itu hidup ada kebersamaan dalam waktu yang bersamaan dengan Kanjeng Sunan Pandanaran. Tetapi dengan pengertian secara adat dan budaya Jawa bahwa orang muda harus menghormati orang tua. Sekali lagi orang muda harus menghormati orang tua. Pengertian konteksnya di sini lagi kalau dikembangkan, walaupun hidup dalam bersamaan, tetapi konteksnya adalah Kanjeng Sunan Pandanaran itu lebih senior dibandingkan Eyang Raden Onggoijoyo. Jadi waktu bersamaan tetapi lebih senior ya, lebih senior Kanjeng Sunan Pandanaran dibanding Eyang Raden Onggoijoyo. Seperti ada Jawa, sekali lagi yang muda harus menghormati yang tua. Ibaratnya ngono ya ngono ning aja ngono. Kowe siar agama ya boleh ya. Siar agama ya boleh, tetapi ya jangan mendahului yang lebih tua, yaitu Kanjeng Sunan Pandanaran. Seperti juga cerita kesejarahan Kanjeng Sunan Pandanaran, di sana ada cerita bahwa Sunan Pandanaran itu masjidnya di puncak bukit juga, ya. Tetapi harus diturunkan di bawah karena menurut cerita tidak membuat bising Wali Songo ya, Kanjeng Wali Songo yang ada di Demak. Artinya Sunan Pandanaran itu dibandingkan Wali Songo, mungkin Sunan Kalijogo dan yang lain-lain lebih junior, lebih muda. Sehingga siar ya siar, tetapi harus menghormati yang lebih senior. Ini salah satu ajaran luhur dari nenek moyang kita bangsa Jawa ya. Di Jawa ini bahwa yang muda ya kalau pinter ya jangan mendahului yang lebih tua ya, tetap harus merendah, harus menghormati. Itu mungkin makna dari bahwa Eyang Raden Onggoijoyo itu hidup bersamaan tapi lebih muda dibandingkan dengan Kanjeng Sunan Pandanaran. Tetapi apapun membuat sebuah keyakinan kita, sobat Adibrata, bahwa Eyang Raden Onggoijoyo ini adalah seorang ulama pensiar agama Islam yang menetap di Soko ini. Kami mendirikan masjid ini dan mendirikan pusat siar agama Islam di Soko. Sobat Adibrata yang berbahagia, mungkin ada cerita yang lain Pak Sadio terkait itu, terkait Kanjeng Eyang Raden Onggoijoyo ini.
Mungkin ada yang lain yang pernah didengar dari leluhur gitu Pak Sadio? Gimana dulu, apakah pernah ada benda-benda yang dulu ditemukan di sini? Mungkin peninggalan yang bernilai keislaman, mungkin apa padasan atau apa dari cerita itu, kalau ada dulu masjidnya pindahnya di mana, padasannya di mana gitu, mungkin Sadio. Nek padasan menetap wonten niku wau nggih Pak anu Mas. Di mana Pak padasannya Pak? Mungkin bisa pun ditunjukkan. kependem lah, kependem. Anjir, di mana posisinya, pendam di mana Pak? Pendem pas jenazah. Itu ya, oh iya. Ya. Jadi Sobat Adibrata, tadi mungkin Pak Sadio ini agak grogi Sobat Adibrata. Ada grogi di syuting ini, didengarkan Sobat Adibrata jadi grogi nih Kak. Tadi sebelumnya cerita banyak dengan saya ya, tapi rupanya jadi grogi nih. Jadi Sobat Adibrata tadi belum cerita sebelum ini, bahwa di sebelah sini ini dulu ada ditemukan padasan. Jadi padasan tempat bersuci itu di sini. Tapi kemudian dipendam di bawah gitu, terpendam, dan mungkin tidak perlu lagi kita gali ya, tidak perlu, tapi ini berikan cerita tutur tinular. Tetapi yang pasti sampai dengan hari ini Sobat Adibrata, Pak Sadio ini mengajarkan kepada kita, ke saya tadi sebelum masuk ke dalam ini cungkup ya. Cungkup ini saya diminta berwudu. Jadi sebelum masuk ke cungkup ini harus berwudu terlebih dahulu, Sobat Adibrata. Nah, itu salah satu bukti juga secara tutur tinular bahwa masuk ini harus bersuci. Ya, ini salah satu ajaran dari ulama kita. Kita harus selalu berwudu pada saat memasuki makam ya, ini ajaran. Dan tadi Pak Sadio dan juga saya terima cerita dari orang-orang tua yang dulu ini Sobat Adibrata, bahwa orang yang berziarah ke sini itu disyaratkan tidak boleh membawa perhiasan emas yang banyak. Jadi disyaratkan jangan memakai perhiasan emas berlebihan pada saat ziarah ke makam yang Raden Onggijoyo. Selain berwudu dulu, kemudian tidak boleh memakai perhiasan emas, kemudian tidak boleh bersama wanita yang bukan muhrimnya. Nah, ini larangan, betul ya Pak? Jadi Pak Sadio ini dan cerita tutur tinular yang terima, kalau masuk makam cungkup ini tidak boleh bersamaan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Lain dengan mungkin tempat-tempat ziarah yang lain, malah harus dengan yang bukan muhrimnya di situ. Ini tempat yang non daud di sana ya. Tetapi di sini itu larangan keras. Jadi masuk ke dalam cungkup tidak boleh dengan orang yang bukan muhrimnya. Itu ini catatan. Kemudian yang saya terima lagi dari Pak Sadio tadi sebelum ini, beliau nggak bisa nyampe karena grogi kayak gini. Ini bahwa kalau ada yang mau ziarah dengan menginap di cungkup yang Raden Onggijoyo ini, sore disuruh tidur. Jadi sore diminta untuk tidur. Kalau mau berdoa itu diminta lewat tengah malam. Jadi kalau mau berdoa di makam ini bukan sore waktunya, tapi sore tidur dulu di makam ini, kemudian nanti setelah lewat tengah malam, jam 2, jam berapa itu silakan bangun dan berdoa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tentang hajatnya agar bisa dipenuhi. Gitu ya Pak Sadio ya? Ya. Nah, ini sudah, itu kan seperti juga ajaran agama Islam bahwa kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau sholat, itu adalah sepertiga malam terakhir. Dan silakan Pak Jum untuk menambahkan lagi. Nah, kebetulan ini juga ada juru kunci Pak Sadio. Ini yang menjadi pemikiran mungkin sahabat Adibrata juga bertanya-tanya, kenapa kalau beliau seorang ulama dengan nama Raden Onggijoyo, kenapa kan mendapat gelar maling soko? Lah, pemahaman dan pengertiannya bagaimana beliau ini
bisa mendapat julukan Maling Soko itu mungkin ada sebuah sejarah atau cerita yang tutur tinular atau sejarahnya bagaimana itu Pak? Monggo Pak Sadio atau Pak Suroyo bisa menjelaskan. Ya, nek kula terus terang mawon nek masa sejarah rumiyin kula dereng mangertos. Oke, awet napa wong kula boten ning sejarahe ning cuma ming gantos resik-resik wonten makam mriki ngene. Wirayat rumiyin-rumiyin kula boten mangertos ngene. Oke. Jadi gini Pak Jum Ya, dan juga Pak Sadio, nanti kalau saya salah tolong diluruskan Pak Sadio ya. Nggih. Saya salah. Jadi gini Sobat Adibrata, rekan-rekan tutur tinular dari orang tua yang saya gali dari sekitar sini, itu Raden Onggoijoyo itu diberi gelar Maling Soko. Jadi beliau itu seorang ulama yang menurut saya mungkin perilakunya menjadi, mohon maaf Pak Jum, mungkin rada antik gitu ya. Nah, jadi beliau yang ulama yang melakukan syiar dengan berperilaku secara khusus. Jadi Maling Soko itu salah satu gelar yang diberikan beliau karena apa? Beliau itu dulu syiar di sini, kawasan sini ada kawasan, mohon maaf, dengan tingkat ekonomi yang rendah. Jadi tingkat ekonominya rendah, rakyatnya mohon maaf miskin. Waktu itu beliau mungkin di sini sekitar 1400-an berapa gitu ya. Karena Kanjeng Sunan Pandanaran itu wafat tahun 1481. Nah, di sekitar 400-an sekian itu beliau siara di sini. Di sini masyarakatnya mohon maaf miskin gitu, sehingga tindak kejahatan itu sering terjadi. Nah, akhirnya beliau mengambil cara untuk menarik hati agar masyarakat itu dekat dengan beliau atau beliau bisa mendekati dengan masyarakat, itu beliau justru membaur. Nah, beliau itu kemudian melakukan dirinya mencuri. Nah, jadi beliau itu mencuri. Tapi mencuri itu tidak untuk memperkaya diri sendiri. Jadi mencuri tapi hasil curian itu dibagikan kepada masyarakat. Nah, jadi mencuri hasil curiannya dibagikan masyarakat. Mungkin kurang lebihnya bagi Sobat Adibrata yang tahu mirip dengan Sunan Kalijogo di waktu mudanya. Ya. Jadi mirip dengan Sunan Kalijogo di masa mudanya, sehingga kira-kira kurang lebihnya sama ini metode siarnya. Kemudian dia mencuri, yang dicuri juga seperti Kanjeng Sunan Kalijogo di waktu mudanya, tetap dilakukan di sini diarahkan pada orang-orang kaya yang mohon maaf dari kehidupannya sebetulnya cara memperoleh kekayaan itu dengan tidak bagus. Nah, itu dicuri oleh Kanjeng Eyang Raden Onggoijoyo dan kemudian dibagikan kepada masyarakat. Dan beliau ini terkenal sangat sakti, sehingga tidak bisa ditangkap oleh siapapun, sampai kemudian dia diberi gelar Maling Soko. Nah, ini Sobat Adibrata, kenapa kemudian beliau diberi gelar Maling Soko. Tetapi tentu saja kita tahu bahwa maling itu hanya bagian dari metode siar beliau untuk bisa mendekat ke masyarakat, sehingga kemudian ajaran-ajaran Islam itu bisa ditebarkan di wilayah ini. Itulah metode siar gitu Pak Jum. Siap. Nah, makanya pada Sobat Adibrata dan siapa yang melihat channel ini, saya harapkan bisa mengambil keteladanan beliau, keberanian beliau, komitmen beliau, perjuangan beliau, bagaimana siar Islam ini. Nah, terlebih-lebih nih Sobat Adibrata, Pak Jum dan teman semua, sepertinya beliau seperti terlupakan. Dulu masih banyak orang datang ke sini mendoakan beliau ya, doakan beliau untuk kebaikan-kebaikan beliau. Tetapi hari-hari ini sudah banyak berkurang seiring dengan perjalanan waktu. Ya mungkin ada Sobat Adibrata yang memang ada waktu dan ini menghormatkan beliau, bisa lain kali datang setelah saya ketemu dengan Pak Juru Kunci Pak Sadio untuk mendapatkan penjelasan gimana ritual-ritual untuk ziarah ke makam Raden Onggoijoyo agar tidak tersesat.
Sekali lagi agar tidak tersesat. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk sahabat Adibrata semuanya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, moga-moga berkah. Amin. Amin.